Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik. Idfa ya rabbana annal bala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ukhshurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini. Yang menghadirkan kita ke tempat ini adalah Allah. Yang memberikan kemauan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kita adalah Allah. Artinya ini semua adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam kebaikan. Ada satu hikmah yang pernah kami hadirkan, tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kebaikan, biarpun kadang kebaikan itu tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kemaksiatan, biarpun kadang itu tidak direncanakan. Anda sudah berkumpul di tempat mulia. Apakah Anda merencanakan atau tidak? Kenyataannya Anda berada di tempat mulia saat ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau tiba-tiba Allah mematikan kita saat ini, kita mati dalam keadaan mulia. Maka ayo mohon kepada Allah, semoga seperti Allah telah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Dan mari memohon, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mempertemukan kita di padang mahsyar bersama baginda Nabi, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada topik yang diangkat pada kesempatan ini, ada dua pesan yang sangat penting untuk kami sampaikan. Pesan cinta. Yang pertama adalah tujuan membuat majelis taklim bukan hanya sekedar berkumpulnya hamba-hamba Allah saja, akan tapi di sana harus ada tujuan. Dan kita mengerti dan tahu bahwasanya berkumpulnya di majelis taklim itu sendiri sebuah kemuliaan. Kita duduk di tempat seperti ini seperti ibadah, bahkan lebih banyak pahalanya dibanding sholat yang kita tegakkan. Dan kita tahu bahwasanya majelis taklim itu sendiri adalah taman surga. Akan tapi harus ada dua hal yang diperhatikan di majelis taklim. Ada kurikulum ilmu. Berapa tahun kita bergabung dan apa yang sudah kita dapat?
Sudah pembenahan wudhu kita, pembenahan akidah kita, terus ada kurikulum. Harus ada. Agar wudhu kita semakin baik. Kurikulum tuh kurikulum fikih ada, kurikulum akhlak ada. Kalau kurikulum fikih jelas, kurikulum fikih selama ini bagaimana wudhu, sholat dan sebagainya. Kurikulum akhlak adalah pembenahan bagaimana urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita. Jangan sampai sudah menghadiri majelis taklim tapi ternyata sama ibundanya belum tegur sapa. Atau masih berani ngomong kasar. Kemudian kita juga ngurusi urusan dengan pasangan. Jangan sampai menghadiri majelis taklim ternyata berangkatnya pun tidak dapat restu dari suami. Atau pulang ternyata pasang taring sama tolak pinggang. Mana buah daripada majelis taklim? Dengan saudara sudah diperhatikan atau belum? Jangan sampai kita menghadiri majelis taklim berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan tapi rebutan waris tak beres-beres. Urusan dengan sesama manusia perlu kurikulum kita ini. Hari ini kita mengurusi urusan dengan orang tua, hari ini bulan berikutnya kepada ini terus. Kemudian urusan dengan pembantu banyak. Bagaimana dengan pembantu kita? Siapa yang paling mulia di antara kita? Pembantu atau saya? Belum tentu. Bisa saja pembantu kita kalau malam menangis karena dosa-dosanya. Kita dikuasai dengan kesombongan karena sebagai seorang bos rendah kita, dia lebih mulia dari kita. Urusan dengan tetangga bagaimana? Perlu kurikulum. Makanya kami usulkan nanti ada ustadz yang rutin bisa memberikan kurikulum ini. Ustadz rutin yang memberikan kurikulum hari ini. Hari ini ustadz A, hari ini ustadz B, hari ini ustadz C, atau yang diomongin ini kita berkenalan dengan ustadz, mencintai ustadz boleh, akan tapi apa yang kita dapat setelah itu? Makanya majelis kami itu saya senang majelis rutin. Biarpun 2 orang, tapi alhamdulillah tidak ada yang 2 orang. Saya senang majelis rutin karena apa? Ada penambahan. Hari ini kau belajar apa? Minggu depan belajar apa? Terus ada kurikulum. Kan begitu yang namanya belajar. Bukan hanya sekedar tren kita punya majelis. Wah, majelis terbesar se-Jawa Barat, majelis tertua se-Jawa Barat, majelis yang sudah didatangi oleh malaikat-malaikat. Bukan itu, kita bukan berbangga tentang majelis, tapi ada kurikulum yang kita cari. Kita ingin ada yang kita tuju. Itu penting. Sehingga kita pulang ke rumah ada yang kita bawa untuk nasihati anak. Hari ini saya dapat nasihati anak, hari ini waktu terlalu sempit untuk kita karena kita disibukkan oleh selain Allah. Urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Ayo kita sekarang cara belajar dibenahi. Belajar yang benar. Ini penting sekali. Ini tanda cinta kami. Kami dengar di majelis apa tadi? Dengar tadi sekota apa tadi? Masya Allah, luar biasa. Semoga ini benar-benar ahli surga semuanya. Dan tanda cinta kami maka harus kami sampaikan. Dan kami menemukan ada di beberapa tempat majelis hanya begitu rame, tapi apa yang didapat? Pahala ya, pahala ya, pahala ya. Tapi kan kita bukan saja untuk baik sendiri. Saya harus baik dengan saudara saya kan. Saya harus baik dengan tetangga saya. Saya harus baik dengan suami saya. Saya harus baik dengan pembantu saya. Bahkan ada sebuah majelis, sempat saya tanya kurikulumnya apa? Enggak ada Buya yang hadir. Terus apa? Ini majelis selawat. Selawatan dok, selawat hebat, selawat bisa dibaca sendiri. Tapi ilmu harus dari guru. Karena namanya majelis selawat dok, enggak ada ilmunya. Ulama dulu mengumpulkan orang untuk diberi ilmu. Makanya ulama dulu ada nasyid, qasidah, dihadirkan semuanya. Kalau sudah orang datang dikasih ilmu. Dan ilmu itu harus ada berkembang. Makanya ada sebuah majelis selawat besar yang kami datang. Jangan tentang majelis selawat, setiap majelis ceritanya selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Mana tambahan ilmu? Wong sudah ahli selawat dia. Tinggal ditambah ilmunya. Majelis selawat untuk mengumpulkan orang. Kenapa harus seperti itu? Karena informasi dari dunia iblis lebih gencar yang Anda dengar melalui sinetron, televisi. Langsung televisinya saja pakai kurikulum, bagaimana pengajiannya? Tidak, ini kan aneh. Itu ketinggalan satu sinetron saja kebingungan itu. Bukan inilah, ini ibu ini soleha semuanya. Saya tidak ngomong ibu ini.
bagaimana belajar nggak pakai Qur'an lumayan. Makanya kami himbau harus ada ustadz tetap. Jangan hanya sekedar misalnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan dari Amerika besok, besok dari Jepang, besok dari ini. Kita perlu apa yang datang? Mungkin kita. Kemudian pemantapan akidah. Akidah, jangan sampai akidah diporak-porandakan oleh informasi. Informasi kita ini luar biasa ini. Kadang-kadang kalau bicara tentang informasi kami berharap, ya Allah, seandainya internet kau putus, alangkah indahnya ya Allah. Biarpun YouTube-nya Buya Yahya juga hilang, saya nggak apa-apa. Ini gara-gara dunia informasi ini, media sosial ini, Masya Allah. Baik, selesai ya masalah majelis taklim, harus seperti itu.